Menurut gue sih ini sesuatu langkah yang cukup efisien gitu kan. Kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka kitalah yang akan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Hari ini gue akan coba bedah aplikasi My Pertamina. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo my friend, ketemu lagi bersama gue. Dan hari ini kita akan membahas seputar ini. Oke friend, jadi akhir-akhir ini, dalam beberapa minggu ini khususnya, saya dan mungkin rekan-rekan yang lainnya, supir angkot, ojek online, terus bensin eceran, akan mengalami perubahan dari sisi pembelian daripada bahan bakar. Karena ini menyangkut perubahan, menurut gue pribadi, yang namanya perubahan adalah sesuatu hal yang baru, ya, dari yang kita nggak tahu menjadi tahu. Itu adalah perubahan. Dan negatifnya, kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka kitalah yang akan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Itu poinnya. Dan gue rasa kalian pun mengalami hal yang sama. Yang namanya perubahan itu kalian pernah melewatinya. Dan manusia dilahirkan tidak bisa langsung jalan, tidak bisa langsung bicara, tidak bisa langsung mengerti. Tapi dengan adanya perubahan, manusia melewati fase-fase tersebut. Begitupun zaman-zaman yang kalau kita mundur ke belakang, perubahan itu terus terjadi, friend. Ya, jadi yang namanya ojek pangkalan sekarang beralih menjadi ojek online. Dulu idealis banget tuh, semua ojek-ojek pangkalan tuh nggak mau move ke ojek online. Tapi lambat laun, karena perubahan itu terus terjadi, sehingga ojek pangkalan yang kita lihat dulu setiap gang, setiap pelosok itu ada. Tapi kalau kita bicara sekarang, saya yakin kebanyakan daripada ojek adalah ojek online. Dan selain itu, manfaat daripada perubahan adalah kita semakin dimanjakan oleh perubahan sebenarnya. Tapi kitanya yang nggak pernah menyadari itu, bahwasanya ketika ada perubahan pasti ada yang namanya pertentangan, ada yang namanya ketidakstabilan, ada yang namanya ketidakmampuan dia mengikuti perubahan tersebut. Akhirnya wah, enggak, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia move juga oleh perubahan itu. Jadi friend, sebenarnya perubahan itu mengasihkan kalau kita memahami setiap perubahan-perubahan tersebut. Contoh kasus aja, misalkan nih, awal gue pribadi pun apaan sih gitu kan, gue udah nyaman pakai BlackBerry pada saat itu. Ya kan, menurut gue itu BlackBerry udah paling canggih lah. Tapi ketika ada perubahan Android masuk dan si BlackBerry itu menolak untuk kerjasama dengan Android, tapi kalian lihat, BlackBerry akhirnya tergeser oleh Android. Sudah sekian tahun baru tuh Nokia segala macam itu ada sistem Androidnya gitu. Dulu kemana aja gitu. Nah, buat kalian semua, jangan sampai perubahan itu menggerus kita. Perubahan itu terus. Dari yang kemarin-kemarin 4.0, terus menjadi 5.0, mungkin 6.0, 7.0. Itulah perubahan terus gitu. Nah, jangan sampai kita nih, ketika ada perubahan, kita enggan untuk mengikuti perubahan tersebut. Sehingga apa? Ya, kita yang tergerus oleh perubahan tersebut, friend. Jadi, kembali ke laptop, pembahasan yang akan gue bahas adalah kita akan ngebahas My Pertamina. Menurut gue sih, ini sesuatu langkah yang cukup efisien gitu kan, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya mungkin kembalian-kembalian, si abang Pertamina sulit cari kembalian gitu. Jadi singkat cerita, hari ini gue akan coba bedah aplikasi My Pertamina. Oke my friend, kita langsung bedah aja.
yang namanya aplikasi My Pertamina. Buat kalian yang sama pakai handphone Android, kalian bisa cari di Play Store. Kita klik yang namanya ini, My Pertamina, ini dia. Nah, karena gue udah download, jadi gue hitung sampai 3, logonya seperti ini. Ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau udah, kita sama-sama buka. Nah, di sini kalau kalian sudah buka, kalian akan dihadapkan tampilan seperti ini. Ya, jadi buat kalian yang baru masuk, silahkan kalian daftar di sini. Daftar dulu ya. Jangan langsung masuk. Jadi kalian daftar dulu. Oke, kita klik. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kalian isi. Untuk password atau PIN, pastikan PIN-nya yang mudah dihafal ya. Oke. Kalau udah, kita lanjut. Ya, kalau udah masuk, klik di sini. Kalau udah masuk di sini. Ya, klik OK. Kita masuk. Nah, kalau udah klik masuk berarti kan kembali ke tampilan awal. Jadi tinggal kalian masukkan kembali nomor yang tadi kalian daftarkan dan nomor PIN. Oke. Kalau udah semua, kita sama-sama masukkan nomor PIN-nya. Klik masuk. Nah, ini kita sudah masuk di tampilan daripada aplikasi My Pertamina. Sebenarnya sih tampilannya umum ya, kayak aplikasi-aplikasi yang udah ada gitu kan. Bahkan kayak Gojek pun sekarang yang online-nya sudah makin banyak fitur-fiturnya. Nah, ini adalah jeroan daripada aplikasi My Pertamina. Mungkin nanti kalau sudah berjalan, kita akan bayar via ini nih, kode QR atau barcode ya, yang umumnya ya barcode lah gitu. Jadi di sini ada voucher, tuker poin, daftar transaksi, ada delivery service, charging station, merchandise, kosmetik, asuransi gitu. Nah, buat yang charger ini mungkin kalau kendaraan kita sudah listrik ya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita masuk ke charging station, kita akan tahu nih berapa kWh yang udah kita pakai. Terus ini adalah di mana lokasi charging station terdekat gitu kan. Mudah-mudahan sih di Indonesia sudah banyak titiknya, karena kalau kita punya mobil listrik bingung juga kalau habis kan gitu. Ini ada booking, ada favorit gitu. Jadi kalau kita buka lokasi charger stationnya seperti apa ya? Ternyata masih belum bisa nih. Tuh. Kita back aja. Jadi ternyata ini adalah kalau di bawah kita bisa cari outlet terdekat nih. Tuh banyak tuh. Kalau di tempat gua sih ada, kebetulan di Kabupaten Tangerang, ini adalah titik-titik yang dimana sudah menggunakan aplikasi My Pertamina. Ada Panunggangan, ada Imam Bonjol. Wah, ini sih wajib kalian tahu ya untuk daerah Tangerang. Jadi harus install yang namanya My Pertamina. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada poin, ada total pembelian, ada bayar, ada voucher, tuker poin,
daftar transaksi, delivery service, charging station, merchandise, kiosmetik, asuransi. Dan di sini juga ada jumlah kupon. Nah, ini banyak banget fitur-fitur yang mungkin kedepannya kalau kita terus menggunakan My Pertamina, ya mungkin banyak promo, banyak kejutan-kejutan yang biasa aplikasi yang udah kita punya ya, kayak misalkan Dana. Kalau kita pakai Dana dapat diskon sekian persen, bahkan kalau parkir pakai bayar Dana itu ada cashbacknya, mungkin seperti itu ya. Tapi sekali lagi, yang namanya perubahan itu suka nggak suka kita harus ikutin ya. Jadi yang namanya perubahan itu wajar ada penolakan, ada yang namanya pemberontakan, karena kita belum tahu positifnya kedepannya seperti apa gitu. Oke, kalau begitu kita bahas barcode karena ini belum gua top up gitu kan. Jadi gua harus top up dulu, ternyata ini via top up. Kalau voucher tuh di sini juga banyak voucher cashback kayaknya, tukar poin segala macam. Sekali lagi, namanya perubahan itu pasti ada plus dan minus. Kalau kita udah terbiasa malah banyak plusnya kok. Oke. Tukar poin. Tuh, kita juga bisa tukar poinnya, nanti bisa dapat kaos gitu kan. Terus tukar poin ini apa ini? Merchandise tuh. Oh, makanan bisa. Menarik ya. Jadi cukup ya inovasi lah, karena biar gimana pun kita nggak boleh stuck di tempat yang sama gitu istilahnya. Terus transaksi apa ini? Subsidi segera ya, 1 Juli. Terus, nah ini yang menarik nih. Ternyata My Pertamina ini kalau kita mau top up itu harus download yang namanya Link Aja. Ya, kalau kalian sudah download Link Aja, kita hubungkan. Coba ya. Apakah Anda memiliki akun Link Aja? Tekan jika sudah memiliki akun Link Aja. Kalau udah, ya kalian tinggal lanjut. Kalau belum, klik belum. Kalau merasa tidak mau, ya batal gitu. Karena saya sudah download Link Aja, kita klik sudah. Ternyata My Pertamina itu kerjasama juga dengan Link Aja untuk proses top up-nya. Tapi apakah di sini kita bisa via debit? Kita lihat ya, kita tunggu login-nya. Nah, ini tampilan kalau kita sudah terhubung masuk ke Link Aja. Gitu. Jadi coba ya kita masukkan password 123456. Ternyata passwordnya Link Aja sama dengan yang kita daftarkan di My Pertamina. Jadi sekali lagi kalian wajib ingat-ingat ya, password sama ininya, nomor handphone kalian sih. Kita tunggu ya. Kita isi pesannya. Ini kita masukkan kode, misalkan kita masih loading. Coba ya kita touch. Nah kan bener kan, jadi ini ada kemungkinan kalau kita nanti beli bensin itu via barcode. Ya sebenarnya positif dan negatif ya, karena setahu gua kan kalau kita di pom bensin itu nggak boleh mainin handphone, tapi ini kita malah bayarnya pakai handphone dengan men-scanning kode QR. Ya gitu aja friend, sementara karena My Pertamina juga baru mulai akan launching trial and error itu di tanggal 1 Juli. Mudah-mudahan sih bisa memberi banyak manfaatnya daripada mudorohnya.
Mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin sejahtera buat rakyatnya, dan mudah-mudahan segala perubahan bisa kita terima dengan logo. Enjoy! Gimana friend? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa membuka sedikit daripada ketidaktahuan kita tentang My Pertamina ini. Jadi yang tadi kalian lihat kan, ternyata My Pertamina ini kerjasama dengan salah satu alat bayar gitu, yang namanya Link Aja gitu. Jadi untuk aplikasi Pertamina ini ternyata dia menggunakan bisa Link Aja atau debit. Dan untuk dana segala macam mungkin belum kerjasama, atau kita nggak tahu ya, yang namanya perubahan itu pasti cepat gitu. Jadi mudah-mudahan sedikit banyak tadi kita belajar membuka wawasan kita bahwa perubahan itu akan terus terjadi. Kita tidak akan pernah bisa melawan perubahan itu. Karena ya kalaupun kita idealis menganggap perubahan itu nggak penting, tapi ketika perubahan itu terus berjalan, maka kitalah yang akan tergerus oleh perubahan itu.